Kisah misteri kali ini dialamin sama teman Minho. Sebut aja namanya Valdi. Jadi Valdi ini tuh kebetulan ngekos dan dia tuh kuliah di Bandung. Nah, ceritanya Bandung malam itu tuh lagi macet. Valdi yang kejebak macet, dia mutusin buat cari jalan alternatif lain biar cepet-cepet sampai ke kosannya. Singkat cerita, si Valdi ini akhirnya muter ke jalan yang sepi. Nah, pas ngelewatin TK yang ada di jalan itu, tiba-tiba motor yang dipakai Valdi mendadak mati mesinnya. Masa sih mogok? Gitu pikir Valdi. Dia nyobain dong starter motornya, tapi tetap aja gak hidup. Dan gak mungkin juga habis bensin. Soalnya Valdi tuh inget banget tadi bensinnya masih ada 3 bar gitu. Nah, biasanya cukup lah untuk 3 hari pulang pergi kos kampus. Aneh, kenapa gak mau nyala ya? Pas lagi panik gara-gara motornya mati, tiba-tiba Valdi nih kayak merinding dan nyium bau gak enak gitu. Ya busuk lah, bau busuk. Mikirnya sih karena ada got kali ya. Terus gak sengaja Valdi ini ngeliat spion brosis. Ada kayak bayangan putih sekelebat gitu. Cepet banget lah pokoknya. Dan dasar si Valdi ya kan, malah nengok ke belakang. Tapi untungnya ya kosong, gak ada apa-apa. Akhirnya Valdi mutusin turun dari motor. Ya udahlah, didorong aja gitu kan motornya. Tapi kok berat banget nih motor. Kayak ada yang nahan gitu. Valdi yang tiba-tiba deg-degan dan merinding banget langsung merem dan komat kamit baca doa. Nah, pas ngerasa udah agak tenang tuh ya kan, dia akhirnya buka mata. Dan tahu-tahu ada apa coba brosis? Ada cewek yang duduk di jok motornya. Kaget banget lah Valdi. Dan mereka tuh tatap-tatapan dong brosis. Ingat banget muka cewek itu tuh pucet banget lah, kelihatan kayak sedih gitu. Tapi ya tetap aja lah serem juga. Tanpa babi ibu, Valdi lepasin motornya dan dia kabur. Motornya ditinggal. Pas lari, dia sempat nengok lagi ke belakang. Si cewek hantu tadi sekarang berdiri di sebelah motornya yang jatuh. Kurang lebih 10 meter dari tempat dia ninggalin motor, dia ketemu tuh sama bapak-bapak gitu. Usianya kira-kira ya 50 tahun lebih lah. Bapak ini langsung ngeberhentiin Valdi yang lagi lari ketakutan. Bapaknya sih kayak udah langsung tahu gitu aja gitu, ada apa ini kan. Dia langsung nenangin Valdi, terus nyuruh anaknya yang kayak sumuran Valdi 20 tahunan gitu buat ambil motornya. Nah, Valdi langsung dibawa tuh ke warung ayam goreng yang ternyata milik si bapak itu. Pas anak pemilik warung itu datang sambil bawa motornya, ternyata si hantu cewek itu tuh ngikut juga. Valdi tuh makin ketakutan dong ya. Akhirnya si bapak itu ngomong pakai bahasa Sunda gitulah ke si hantu itu, yang intinya kayak nyuruh pergi. Setelah itu si hantu cewek tuh perlahan terbang dan pergi ngejauh. Bapak itu cerita, di jalan ini tuh katanya sering kejadian kayak gini. Ya motor, ya mobil, pastilah digangguin dan kebetulan bapak itu yang selalu nolongin. Nah, kata si bapak, cewek itu tuh korban kecelakaan di jalan ini brosis. Valdi pun akhirnya mulai tenang. Dia juga memutuskan untuk pulang karena takut makin kemalaman kan. Sebelum dia pulang, dia pesan ayam goreng yang ada di warung si bapak. Karena jalanan di situ tuh sepi, jadi masih banyak lah lauknya. Akhirnya sebagai tanda makasih udah nolongin, Valdi tuh borong 10 bungkus sekalian untuk teman-teman di kosnya juga. Setelah naruh bungkus-bungkusan ayam goreng di bagasi motornya yang luas, Valdi langsung tancap gas dari jalan sialan itu. Beberapa hari kemudian pas pulang kuliah, Valdi tiba-tiba kepikiran buat mampir lagi ke warung si bapak buat makan ayam goreng yang ternyata katanya tuh enak banget. Kata Valdi tuh kayak gitu. Ya sekalian silaturahmi juga kan. Dan kali ini dia ke situ waktu masih terang. Soalnya trauma juga kan kalau misalkan lewat situ malam-malam. Nah pas nyampe, Valdi ini malah kaget brosis. Loh, kok warungnya nggak ada? Dia tuh yakin banget nih, di sini nih tempat warungnya nih, tempat dia berhenti sekarang. Nah kebetulan nggak jauh dari situ ada tukang tambal ban. Valdi nanya dong ya kan, warung makan di situ kemana pak? Lah, bapaknya tuh malah bingung brosis. Warung? Nggak ada warung ah, gitu katanya. Dan Valdi yakinin bapaknya lagi, ada kok di situ gitu.
Bapak tambal ban itu terus mikir dan dia tuh diem. Dan akhirnya dia bilang, "Oh iya, dulu ada warung sih. Tapi kira-kira 10 tahun lalu lah. Dan warungnya tuh udah kebakaran. Anak sama bapak pemilik warung ini meninggal gara-gara kebakaran itu." Dan Valdi shock dong. Lah, jadi siapa coba brosis bapak dan anak itu? Dan yang dia makan itu tuh apa? Mengerikan. Kalau menurut kalian gimana nih brosis? Itu tadi kisah dari Valdi. Dan makasih udah sharing ke Kismin kisah misteri bareng Minho. Buat brosis yang mau share pengalaman misteri pas riding, itu juga boleh DM Minho ya. Sampai ketemu malam Jumat berikutnya.